Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. DPRD Kota Palembang berharap rencana pembangunan sekolah rakyat yang akan dilakukan pemerintah Kota Palembang tepat sasaran. Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Sumsel menegaskan pentingnya sertifikat halal bagi pasar tradisional di Palembang. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Rabu 14 Mei 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. DPRD Kota Palembang berharap rencana pembangunan sekolah rakyat yang akan dilakukan pemerintah Kota Palembang tepat sasaran dalam upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia di kota ini. DPRD Kota Palembang menegaskan realisasi penerapan sekolah rakyat yang direncanakan pemerintah Kota Palembang harus tepat sasaran. Hal ini dikarenakan pendidikan menjadi salah satu upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di kota ini. Menurut anggota Komisi 4 DPRD Kota Palembang, Saiful Padli, tingkat kemiskinan di Kota Palembang cukup tinggi. Bahkan Palembang menyumbang angka kemiskinan di Sumatera Selatan. Dengan program pemerintah pusat membangun 200 sekolah rakyat, salah satunya di Palembang, akan ikut mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Palembang karena meningkatkan angka IPM. Karena itu, Saiful Padli berharap pembangunan sekolah rakyat harus tepat sasaran untuk anak yang membutuhkan mulai dari tingkat SD hingga SMP. Targetnya tuh 1.000 siswa per sekolah. Nah ini kan kami belum ketemu secara langsung ya dengan Dinas Sosial dan belum ada pembahasan itu Dinas Sosial dengan Komisi 4 terkait dengan sekolah rakyat itu, Mbak Nova. Oke. Palembang ini kan termasuk kategori daerah yang jumlah tingkat kemiskinannya juga cukup tinggi. Dan sasaran sekolah rakyat itu adalah untuk kantong-kantong daerah yang miskin. Nah, kalau memang sasarannya adalah untuk warga yang tidak mampu, akan diberikan sekolah rakyat itu secara gratis. Karena ini kan berasrama, artinya ada anggaran ya dari pemerintah pusat di situ. Nah, saya kira Palembang memang perlu, Mbak Nova, ya kan, mengingat masih banyak penduduk miskin yang ditemukan di Kota Palembang. Data BPS, ini Kota Palembang dari jumlah 1,8 juta penduduk Kota Palembang ini masih tinggi tingkat kemiskinannya di Kota Palembang ini, dan penyumbang tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan salah satunya di Kota Palembang yang paling besar. Kementerian Sosial akan mengoperasikan sekolah rakyat pada tahun ajaran baru 2005-2026. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan dia berupaya memutus rantai kemiskinan melalui program pendidikan berasrama yang ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Hingga saat ini, Panitia Haji Embarkasi Palembang tidak menemukan kendala dalam layanan di asrama. Calon jemaah haji dihimbau untuk dapat memanfaatkan semua layanan yang tersedia sesuai kebutuhan demi meminimalisir kendala. Panitia Haji Embarkasi Palembang memastikan semua layanan di Asrama Haji Palembang hingga saat ini berjalan dengan maksimal. Ketua Pengurus Asrama Haji Embarkasi Palembang Ahmad Yani menuturkan hingga saat ini pelayanan terus dilakukan baik informasi maupun layanan lainnya, mengingat jemaah yang berangkat tahun ini mendominasi adalah jemaah lansia. Ahmad Yani juga mengatakan seluruh panitia kepengurusan di Asrama Haji Palembang terus dilakukan koordinasi dan himbauan untuk terus melayani secara maksimal. Kalau informasi untuk pelayanan jemaah dari tahun ke tahun kita seperti itu, tidak ada yang khusus lagi, dan anak-anak juga sebenarnya sudah tahu apa yang harus dikerjakan, dan kepanitiaan juga setiap saat kita kasihkan informasi baik pada saat penerimaan jemaah haji itu. Untuk batasan Dirinya juga menghimbau kepada seluruh jemaah calon haji yang akan melakukan pemberangkatan melalui asrama haji dapat memanfaatkan semua layanan baik informasi dan layanan lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Persatuan Dokter Hewan Indonesia Sumatera Selatan menegaskan pentingnya sertifikat halal bagi pasar tradisional di Palembang. Persatuan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Selatan menegaskan pentingnya sertifikat nomor kontrak veteriner atau NKP dan halal sebagai jaminan mutu dan keamanan produk di pasar tradisional. Sertifikat ini tidak hanya menjamin kualitas tapi juga menunjukkan tanggung jawab produsen dan pengelola terhadap hak konsumen, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar tradisional yang dikelola secara modern.
Ketua PDHI Sumatera Selatan Dr. Hewan Zaprizal menyampaikan bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong daya saing pasar tradisional. Dengan pengelola oleh PD Pasar, modernisasi sistem distribusi bahan pokok dapat dilakukan, sekaligus mendukung peningkatan nilai tambah produksi lokal dalam rangka memperkuat ekonomi daerah. Bahan bakunya adalah produk asal hewan, ini wajib memiliki sertifikat nomor kontrol veteriner. Dan juga terkait dengan masalah distribusi. Jadi kios atau tempat penjualan, ya, nah atau retail besar atau retail kecil atau toko, ya kan. Ini yang menjual produk asal hewan itu daging, susu, ya, telur. Nah ini wajib, atau pangan olahannya yang seperti sosis, ya. Apalagi bakso misalkan, itu wajib memiliki sertifikat nomor kontrol veteriner. Zaprizal menambahkan bahwa pasar tradisional wajib memiliki standar kesehatan dan kehalalan sebagaimana yang diatur pada regulasi yang berlaku. Hal ini tercakup pada Permenkes nomor 17 tahun 2020 tentang pasar sehat, Permentan nomor 11 tahun 2020 tentang NKP, dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Penerapan ketiga aspek tersebut diharapkan menjadikan pasar tradisional sebagai tempat berbelanja yang sehat, aman, dan terpercaya. Hal ini juga mendorong transformasi pasar tradisional menuju pengelolaan yang lebih profesional dan berstandar nasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sebanyak 4.552 ASN resmi dilantik. Sekda Banyuasin tegaskan transparansi seleksi P3K. Garis miring SD tahun 2025, tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan nomor induk ASN kebutuhan tahun 2024. Sebanyak 4.552 aparatur sipil negara dilantik oleh pemerintah daerah Banyuasin. Sekretaris daerah Banyuasin Erwin Ibrahim dalam acara peresmian yang berlangsung pada Selasa 14 Mei 2025 menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut 4.099 diantaranya adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, sedangkan sisa 453 merupakan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Dalam sambutannya, Erwin menegaskan bahwa proses seleksi ASN tahun anggaran 2024 ini telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berbasis sistem komputer Asistes atau CAT sesuai regulasi dari Kemenpan RB dan BKN. Proses rekrutmen, proses seleksi telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berbasis sistem CAT atau komputer assisted test. Proses ini telah mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, baik dari Kemenpan RB maupun BKN. Jumlah formasi ASN tahun 2024 di Banyuasin mencapai 5.551, terdiri dari 4.960 formasi P3K dan 591 formasi CPNS. P3K sendiri terbagi atas 828 formasi guru, 246 tenaga kesehatan, dan 3.886 tenaga teknis. Adapun jumlah pendaftar mencapai 13.455 orang, terdiri dari 4.960 pendaftar P3K dan 8.495 pendaftar CPNS. Dari total tersebut, 4.552 peserta dinyatakan lulus setelah melewati seluruh tahapan seleksi. Erwin Ibrahim juga merinci dasar hukum proses seleksi yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta berbagai regulasi teknis dari Kemenpan RB seperti Permenpan RB Nomor 6, 320, 347, 348 dan 349 Tahun 2024 serta Keputusan Kepala BKN Nomor 2933 Tahun 2025. Seluruh ASN baru ini akan segera ditempatkan di berbagai instansi pemerintah daerah sesuai kebutuhan formasi dan bidang keahlian masing-masing. Erwin berharap mereka dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi optimal dalam pelayanan publik. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Diduga konsleting, sebuah bus mahasiswa terbakar di kawasan Jakabaring, Palembang. Satu unit bus mahasiswa terbakar di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang 2 hari yang lalu. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kebakaran diduga dipicu konsleting listrik pada sistem kelistrikan kendaraan. Peristiwa terjadi saat bus dalam keadaan terparkir. Warga yang melihat kobaran api sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya.
Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena keterbatasan alat dan minimnya pasokan air. Sopir bus, Sonen, menjelaskan bahwa sebelum kejadian mesin bus sempat dinyalakan untuk dipanaskan. Setelah itu mesin dimatikan dan ia meninggalkan kendaraan. Sebenarnya sudah diingatkan supaya aki dicabut, tetapi dirinya berpikir tidak apa-apa karena cuma sebentar. Beberapa menit kemudian muncul percikan api dari ruang mesin. Konslet bae deh nih. Konslet ya jadi lupang lepas kaki bae. Lupang lepas kaki. Iya, tadi kan udah dipanasin dulu tadi kan. Nah, tadi malah izin lepas kaki. Balik. Nah, lupang kami duduk kan situ kan kami santai kami kan sama kawan-kawan. Nah, mobilnya bunyi klaksonnya. Ngapo di mobil klakson bunyi dia. Gitu kan. Baik. Bukan punya aku kan, ini kawan tadi kan? Tidak, sama itu. Nah, dari kawan yang sebelah ini ngari. Mobil ini kebakar. Kami dipegang kari, tebakannya habis. Menurut Sonen, api dengan cepat membesar dan melalap seluruh bagian bus. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dalam waktu sekitar 15 menit, api berhasil dijinakkan. Sementara Kepala Pos Pemadam Kebakaran Seberang Ulu 1 Palembang, Ayub Supriyadi mengatakan, petugas sempat mengalami kendala karena padatnya arus lalu lintas dan pihaknya menurunkan 4 unit mobil damkar. Api bisa dijinakkan dalam waktu yang singkat, meskipun sempat terkendala akses menuju ke lokasi. Terima dari Pos Merdeka tadi, ini bis Unsri. Bus mahasiswa? Ya, mahasiswa. Ini juga kemungkinan ini dari pengapian. Resleting itu kan? Ya. Ada mahasiswanya waktu kebakaran kemudian? Jadi kayak nggak ada. Ya. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Lamsihar Silitonga melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Forum Silaturahmi Cabang Olahraga Sumatera Selatan kembali mendorong percepatan pelaksanaan musyawarah olahraga provinsi luar biasa. KONI Sumsel, desakan ini mencuat usai penyampaian pandangan, maksud kami pandangan umum dalam Raker anggota KONI Sumsel 2024 yang lalu. Porsi Cabor menilai Musor Proplup bukan sekedar bentuk protes atas ketidakadilan yang dirasakan sejumlah atlet dan pelatih, tetapi juga langkah konkret untuk mengganti Ketua Umum KONI Sumatera Selatan yang dinilai tidak aktif menjalankan tugas. Ketua Porsi Cabor Sumsel, Lidayanto, mengatakan sejauh ini Porsi Cabor telah mengusulkan 2 nama calon Ketua Umum KONI Sumsel, yakni Muhammad Asrul Indrawan dan Suna. Keduanya dinilai memiliki kapasitas dan komitmen kuat untuk membenahi tubuh KONI Sumatera Selatan, serta mengembalikan kepercayaan insan olahraga. Nah, oleh karena itu dalam rangka penetapan Musproplub, kita berkoordinasi kembali dengan cabur-cabur ini selaku pengusung untuk menentukan hari dan waktu pelaksanaan Musproplub. Memang harus ada agenda terakhir karena harus penggantian ketua, ya kita saat ini memang ada 2 calon itu yang kita muncul. Jadi 2 calon itu yang akan kita bahas lagi, yang akan kita matangkan lagi dan akan kita godok, akhirnya akan keluar 1 bakal calon ketua KONI ke depan. Porsi Cabor menyatakan siap mendorong proses regenerasi kepemimpinan yang lebih responsif dan berpihak pembinaan atlet. Mereka juga menegaskan bahwa langkah merupakan bentuk kepedulian terhadap masa dan masa depan olahraga Sumatera Selatan.
Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini. Produksi Radio Republik Indonesia Palembang mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa. Pastikan Anda berada